Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman, kita bertemu kembali dalam video kedua saya. Kali ini saya akan bicara mengenai sistem hukum, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Sistem hukum menurut Profesor Raden Subakti adalah kesatuan yang teratur yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain, dan keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu keadilan. Definisi ini mengandung beberapa unsur penting. Satu, yaitu kesatuan yang teratur, bahwa hukum bukan aturan yang berdiri sendiri, melainkan suatu tatanan utuh yang terorganisir, di mana setiap bagian hukum seperti pidana, perdata, hukum acara, administrasi, saling berhubungan. Yang kedua, bagian yang saling berhubungan itu yaitu peraturan, asas, lembaga, dan pelaksana hukum saling mendukung agar hukum berjalan dengan konsisten. Tujuan dari keadilan, bahwa tujuan akhir dari sistem hukum bukan hanya kepastian hukum, melainkan keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, hakim bukan hanya corong undang-undang, tetapi juga harus bisa menjadi pencari keadilan. Bermacam-macam sistem hukum, ada 4, yaitu sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Sakson, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Kita tentu akan bertanya-tanya, mengapa hukum yang diterapkan di masing-masing negara itu berbeda? Mengapa hukum diterapkan di Indonesia berbeda dengan yang di Malaysia dan sebagainya? Ini disebabkan karena sistem hukum yang dibawa, yang diterapkan sejak zaman dulu. Saya akan jelaskan. Sistem hukum Eropa kontinental itu berkembang di negara-negara Eropa daratan, disebut sebagai civil law. Sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Kodifikasi hukum yaitu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum Raja Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis. Kode sipil hukum Romawi yang terkodifikasi ini kemudian diadopsi menjadi Kode Sipil Perancis tahun 1804. Nah, pada saat Perancis menguasai Belanda, Perancis membawa hukum ini, Kode Sipil Perancis ini, ke Belanda. Kemudian karena Belanda menjajah Indonesia, Belanda kemudian membawa hukum tersebut ke Indonesia. Oleh sebab itu, hukum yang ada di Indonesia, sistem hukum yang di Indonesia, itu menggunakan sistem hukum Eropa kontinental. Kode sipil yang berasal dari hukum Romawi ini memiliki ciri sistematis, terstruktur, berdasarkan deklarasi dewan, prinsip umum, dan sering menghindar dari hal yang bersifat detail. Prinsip utama yang menjadi prinsip hukum Eropa kontinental yaitu: 1. Hukum adalah kodifikasi tertulis atau ex scripta. Hukum bersumber pada undang-undang yang dirumuskan secara sistematis. Yang kedua, ada pemisahan antara hukum publik dengan hukum privat. Ketiga, yaitu asas legalitas. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya. Yang keempat, hak milik bersifat absolut. Yang kelima, kepastian hukum, yaitu hakim hanya menerapkan hukum, bukan membuat hukum yang baru. 6. Rasionalitas dan sistematis hukum. Yang ketujuh, bersifat universal dan abstrak, di mana kaidah hukum dirumuskan secara abstrak, bukan kasus per kasus, dan hakim harus menafsir peraturan umum ini pada kasus yang konkret. Kemudian sistem hukum Anglo-Sakson. Sistem hukum Anglo-Sakson ini mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11. Sistem hukum ini biasa disebut sistem hukum common law atau sistem hukum unwritten law atau hukum tidak tertulis. Ciri utama hukum Anglo-Sakson adalah hukum itu tidak terkodifikasi. Sistem common law tidak memiliki kodifikasi secara menyeluruh. Hukum berkembang melalui putusan-putusan hakim. Artinya putusan pengadilan merupakan sumber hukum utama, bukan undang-undang.
Anglo-Saxon menganut asas the doctrine of precedent atau stare decisis, yaitu dalam memutuskan perkara, hakim harus berdasarkan putusan pada prinsip hukum yang ada dalam putusan hakim lain atau dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga itu adalah sistem hukum adat. Sistem hukum adat tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial. Sebagian negara seperti Indonesia, Tiongkok, India, Jepang, dan lainnya. Di Indonesia, asal muasalnya istilah hukum adat disebut dengan adat recht dari bahasa Belanda. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat bersifat tradisional dan berpangkal tolak pada kehendak dari nenek moyang atau leluhur. Sistem hukum adat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Hukum adat mengenai tata susunan masyarakat, mengatur susunan ketertiban, lingkungan, jabatan, serta pejabatnya. Yang kedua itu hukum adat mengenai warta, terdiri dari hukum adat pertalian sanak, yaitu perkawinan, waris, kemudian hukum tanah, hak wilayah tanah, transaksi tanah, dan hukum perhutangan. Yang ketiga, hukum adat mengenai delik atau hukum pidana yang berisikan peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana. Yang keempat yaitu sistem hukum Islam. Pada mulanya dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari muncul dan penyebaran agama Islam di Jazirah Arab yang kemudian berkembang ke benua Asia, Afrika, Eropa, bahkan benua Amerika. Beberapa negara di Afrika dan Asia menganut asas hukum Islam dalam bernegara, melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya secara taat berdasarkan peraturan undang-undangan negara yang dibuat tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sumber hukum Islam itu ada 4. Yang satu Al-Quran. Yang kedua Sunnah Nabi, yaitu cerita tentang Nabi Muhammad, perkataan, perbuatan, dan cara hidup Nabi. Yang ketiga Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal yang berkenaan dengan persoalan hukum. Yang keempat Qiyas, menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara lama yang sudah ada sebelumnya. Secara bahasa, Qiyas berarti mengukur, menyamakan, atau membandingkan sesuatu dengan yang lain. Pembagian hukum Islam ada 3 menurut hukum fikih, yaitu hukum ibadah tentang cara menjalankan ibadah termasuk salat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Yang kedua itu hukum muamalat atau hukum perdata mengatur jual beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, perikatan, hak milik, hak kebendaan, dan hubungan ekonomi syariah. Yang keempat itu jinayat, yaitu hukum pidana. Sekarang mari kita membahas mengenai hukum tata negara. Istilah hukum tata negara merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Staatsrecht, di mana Staat berarti negara dan Recht berarti hukum. Hukum tata negara dalam artian sempit berarti hukum tata negara di suatu negara yang berlaku pada waktu tertentu. Sedangkan dalam arti luas, hukum tata negara adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara di suatu negara yang berlaku pada waktu tertentu. Istilah hukum tata negara di negara lain itu seperti Inggris yaitu constitutional law, Prancis droit konstitusional, dan Jerman Verfassungsrecht. Pengertian hukum tata negara menurut ahli Lockman, hukum yang mengatur organisasi negara. Scholten, hukum yang mengatur organisasi negara yang mencakup kehidupan organ negara, hubungan-hubungannya, hak dan kewajiban, serta tugasnya. Van Apeldoorn, hukum negara yang menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas kekuasaannya. Dicey, hukum yang mengatur pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi di suatu negara. Objek hukum tata negara
adalah negara dalam keadaan statis, artinya bagaimana negara diatur, dibentuk, dan disusun secara hukum. Dengan kata lain, hukum tata negara mengatur struktur dan organisasi kekuasaan negara, sementara cara kekuasaan dijalankan diatur dalam hukum administrasi negara. Objek hukum tata negara: 1. Negara sebagai organisasi kekuasaan. 2. Hubungan antar alat-alat perlengkapan negara. Yang ketiga, hubungan antara negara dengan warga negara. 4. Dasar bentuk negara dan sistem pemerintahan. Kelima, wilayah dan penduduk negara. Ruang lingkup hukum tata negara terdiri atas beberapa aspek. 1. Struktur negara, yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, susunan lembaga negara, pembagian kekuasaan, dan hubungan kewenangan antar lembaga negara. Kedua, fungsi dan kekuasaan negara, yaitu mengatur pembagian eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, hak dan kewajiban negara, seperti hak berkumpul, hak beragama, kewajiban membayar pajak, dan lain-lainnya. Keempat, yaitu prosedur ketatanegaraan, yaitu tata cara pembentukan undang-undang, pemilihan kepala negara, amandemen undang-undang dasar, prosedur hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Dan kelima, sumber hukum tata negara, yaitu undang-undang, hukum adat, norma-norma, serta konvensi atau traktat. Sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Dr. KRT Raziman Widyodiningrat dengan anggota sebanyak 62 orang, serta dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Tujuan BPUPKI itu adalah menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan usaha pembentukan negara Indonesia merdeka, dengan tugas menyiapkan dasar negara dan rancangan konstitusi bagi Indonesia yang akan merdeka. BPUPKI membentuk panitia perumus sebanyak 9 orang dan melaksanakan 2 kali sidang, yaitu tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia merdeka dan kemudian melahirkan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sidang kedua BPUPKI di bulan Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan rancangan yang disusun oleh Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dalam sidang kedua ini disetujui rancangan Undang-Undang Dasar 1945 serta kesepakatan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Muhammad Hatta dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang pertama serta menghasilkan keputusan dan ketetapan, yaitu pembukaan UUD 1945, UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua dengan keputusan tentang pembagian daerah menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil
yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. PPKI juga menetapkan pembentukan 12 departemen pemerintah, yaitu Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Departemen Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Departemen Penerangan. Lembaga negara menurut UUD 1945 itu terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan pasal 2 UUD 1945, MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dalam undang-undang. MPR bersidang sedikitnya 5 tahun sekali dan segala keputusan MPR ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Pasal 3 UUD 1945, MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, di mana MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur secara lengkap tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sering disebut dengan MD3. Undang-Undang MD3 beberapa kali mengalami perubahan, yaitu UU Nomor 42 tahun 2017, kemudian UU Nomor 2 tahun 2018, dan UU Nomor 13 tahun 2019. Dalam UU Nomor 2 tahun 2018 pasal 5 menyatakan bahwa MPR bertugas memasyarakatkan TAP MPR, memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian mengkaji sistem ketatanegaraan serta pelaksanaannya, juga menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Wakil Presiden di dalam undang-undang, yaitu pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dan dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan berikutnya atau 2 periode. Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden mengajukan rancangan undang-undang dan menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 11 UUD 1945, Presiden dapat menyatakan perang dan membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 UUD 1945, Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya. Kemudian pasal 13 UUD 1945, Presiden mengangkat duta atau konsul. Pasal 14 UUD 1945, Presiden dapat memberikan gerasi dan rehabilitasi. Pasal 15 UUD 1945, Presiden dapat memberikan tanda jasa dan penghormatan. Perihal Dewan Perwakilan Rakyat itu ada di Pasal 20 UUD 1945. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama Presiden dan disetujui, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Pasal 20A UUD 1945, fungsi DPR dalam legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DPR juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Pasal 21 UUD 1945, DPR juga berhak mengajukan rancangan undang-undang. Pasal 22 UUD 1945
tentang persetujuan DPR terhadap rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat itu ada di pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewenangan DPR, antara lain membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR, Presiden atau DPD, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian, memberikan persetujuan atas penetapan perjanjian internasional yang memberikan dampak bagi kehidupan bermasyarakat, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan amnesti atau abolisi, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain, memilih anggota BPK, memberikan persetujuan pemilihan anggota Komisi Yudisial, Hakim Agung, dan Hakim Konstitusi. Mengenai Dewan Perwakilan Daerah, itu ada di pasal 22C UUD 1945. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dengan jumlah yang sama dari setiap provinsi. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Pasal 22D huruf D UUD 1945. DPD dapat mengajukan kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perihal Badan Pemeriksa Keuangan ada di pasal 23 butir E UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD untuk ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai undang-undang. Pasal 23 huruf F UUD 1945. BPK terdiri dari anggota yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan kemudian dilantik oleh Presiden. Kewenangan BPK diatur lebih lanjut dalam pasal 9 ayat 1 nomor UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemeriksaan keuangan negara. Perihal Mahkamah Agung ada di pasal 24 UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pasal 24 huruf A UUD 1945 bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap dan memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh Hakim Agung dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Perihal Komisi Yudisial Pasal 24 huruf B UUD 1945. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Pasal 13 mengatur kewenangan Komisi Yudisial. Selanjutnya perihal Mahkamah Konstitusi ada di Pasal 24 huruf C UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian MK juga berwenang memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Selanjutnya kita membahas mengenai hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dalam bahasa Belanda yaitu Administrativrecht, bahasa Jermannya Verwaltungsrecht, dan bahasa Prancis Droit administratif, sementara di Amerika dan Inggris disebut dengan administrative law. Administrasi berasal dari bahasa Latin administrare, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi berbagai macam istilah, yaitu tata usaha negara, pemerintahan dan administrasi negara, juga administrasi. Hukum administrasi negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli Utrecht adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa antara yang diberi perintah yaitu warga negara dengan yang memerintah yaitu administrasi negara atau aparatur pemerintah yang memungkinkan para pejabat melakukan tugas khususnya. Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintah yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan. Kemudian Kusmaji Puswosowojo. Hukum administrasi negara adalah hukum tata usaha, yaitu keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya atau cara bagaimana penguasa itu bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah faktor yang mempengaruhi isi atau materi dari suatu peraturan hukum, atau kata lain sumber hukum material memberikan bahan atau isi bagi lahirnya suatu hukum. Contoh sumber hukum material yaitu norma sosial, hukum adat, ajaran agama, ideologi negara, kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, kebiasaan, dan sejarah. Sementara sumber hukum material adalah segala faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, atau moral yang mempengaruhi isi atau lahirnya hukum. Sumber hukum formal adalah bentuk atau wadah di mana hukum itu dinyatakan secara resmi dan memiliki kekuatan mengikat. Bermacam-macam sumber hukum formal yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi atau keputusan hukum, keputusan hakim sebelumnya, traktat atau perjanjian internasional, doktrin atau pendapat ahli hukum. Sumber hukum formal adalah bentuk resmi tempat hukum dituangkan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hukum administrasi negara memiliki objek berupa hukum yang mengatur
hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat. Selain dikatakan adalah objek hukum, administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Hukum administrasi negara mengatur tentang pelaksanaan tugas-tugas administrasi berupa pengaturan, penataan, pengelolaan, dan pengurusan berbagai bidang kehidupan masyarakat atau urusan kepentingan umum. Perbuatan administrasi negara yaitu tugas yang dilaksanakan oleh administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan hanya dapat dilakukan melalui suatu perbuatan administrasi negara, yaitu setiap perbuatan, baik perbuatan hukum maupun perbuatan bukan hukum. Perbuatan hukum berkenaan dengan hukum privat atau perdata dalam bidang hukum perikatan dan hukum publik, baik mengenai hubungan antara individu dan pemerintah dalam arti hubungan kerja maupun tingkah laku pemerintah dalam membuat dan melaksanakan suatu ketetapan. Perbuatan bukan hukum merupakan suatu pekerjaan yang kurang berarti dalam praktik hukum. Hal ini sebagai pelaksanaan tugas yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam melayani atau mengurus kepentingan umum. Perbuatan pemerintah dalam hukum privat terjadi saat berhadapan dengan pihak lain dalam lapangan hukum privat. Misalnya perjanjian sewa menyewa ruang, gedung, peralatan, jual beli, atau perjanjian pemborongan pekerjaan. Perbuatan pemerintah dalam hukum publik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan menurut hukum publik bersegi satu atau unilateral dan perbuatan menurut hukum publik bersegi dua atau bilateral. Perbuatan hukum pemerintah bersegi satu adalah perbuatan hukum yang timbul dari satu pihak saja, yaitu pemerintah, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Biasanya ini berupa keputusan atau peraturan, contohnya penerbitan surat izin usaha, surat pengangkatan PNS. Perbuatan hukum pemerintah bersegi dua adalah perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih, yaitu pemerintah dan warga negara atau badan hukum, dan kedua belah pihak menyatakan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Contohnya perjanjian konsesi tol atau bandara, kontrak proyek infrastruktur, dan lainnya. Menurut A.M. Donner, ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak dari penguasa atau pemerintah yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang pemerintahan. Syarat sahnya suatu ketetapan dalam administrasi negara: satu, syarat material menyangkut isi dan substansi dari ketetapan tersebut. Unsurnya harus sesuai undang-undang, berdasarkan fakta dan pertimbangan yang benar, harus adil dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang kedua itu syarat formil, menyangkut aspek tata cara dan prosedur bagaimana ketetapan dibuat dan dikeluarkan pejabat berwenang. Unsurnya yaitu dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dibuat sesuai prosedur perundang-undangan, harus tertulis menggunakan kop surat, nomor, tanggal, dasar hukum, pertimbangan, diktum, tanda tangan, dan stempel resmi, biasanya dalam bentuk surat keputusan. Mengenai peradilan tata negara, menurut Van Apeldoorn, peradilan adalah memutuskan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak memiliki kepentingan dalam perkara maupun menjadi pihak dalam perkara tersebut. Peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugaskan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara. Suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat negara dan merugikan individu, dalam arti perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemerintah melalui peradilan tata administrasi negara. Sengketa administrasi negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 dan Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara baik di pusat maupun yang di daerah sebagai akibat dikeluarnya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usaha penyelesaian sengketa tata usaha negara secara administratif dan eksplisit tertuang dalam pasal 48 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan undang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi suatu sengketa tata usaha negara, maka sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia. Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Pasal 48 ayat 1 tersebut bermakna, sebelum seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, ia wajib menempuh terlebih dahulu upaya administratif seperti banding, mengajukan keberatan, atau permohonan peninjauan sebelum dibawa ke pengadilan. Keberatan administratif itu adalah upaya hukum administratif yang dilakukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan itu sendiri atau atasannya langsung agar meninjau kembali keputusan yang telah dibuat. Banding administratif adalah upaya hukum administratif yang diajukan kepada instansi atau pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang mengeluarkan keputusan untuk memeriksa kembali dan memutus sengketa administrasi tersebut. Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 nomor 9 tahun 2004. Ayat 1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ayat 2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 1. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. 2. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 3. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah melampaui batas wewenangnya. Pengadilan Tata Usaha Negara akan memeriksa dan memutuskan perkara sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim, dan berdasarkan alat bukti dalam persidangan, hakim dapat menjatuhkan putusan berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau dinyatakan gugur. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka badan atau pejabat tata usaha negara wajib mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa pencabutan keputusan tata usaha yang dibuat, penerbitan keputusan tata usaha negara yang baru, juga dapat berupa ganti rugi dan rehabilitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup jelas untuk teman-teman semua. Terima kasih.